Kita kembali lagi di World Cup to be Hero X. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum sempat nonton bagian awal, silahkan ditonton dulu guys. Karena kita langsung saja menuju jalur ceritanya. Let's go. Setelah Chishi si mata dewa mengungkapkan di siaran kalau Moon masih hidup, nilai trust warga kepada Nice pun mulai merosot. Baru masuk ke peringkat 10 besar daftar pahlawan, tapi Nice langsung kembali digeser posisinya. Demi menuntut penjelasan kepada Nice, God A, Chishi sekarang menawan Moon bersamanya. Nice sebagai Lin Ling memang sangat ingin menyelamatkannya, tapi bodyguard Shuren Group tidak membiarkannya untuk meninggalkan ruangan. Di sisi lain, fans militan Nice juga nggak mau hero-nya itu sampai pergi ke tempat di mana God A berada, karena mereka yakin kalau itu hanyalah jebakan yang dipersiapkan buat Nice. Menyaksikan kekacauan yang terjadi, Miss Juan minta maaf sama bosnya, Mr. Shang, atas permasalahan yang terjadi. Miss Juan tidak mengira kalau Chishi bisa menemukan lokasi Moon, bahkan sampai menawannya. Untuk menangani masalah tersebut, Miss Juan tidak akan membongkar fakta terkait Nice kepada publik, dan dia akan memanfaatkan fans militan yang percaya pada cinta Nice dan Moon sebagai pembelaan. Banyak orang-orang yang cukup percaya jika Moon yang sedang ditawan sama Chishi hanyalah sekedar boneka pengganti saja, mengingat Chishi juga sebelumnya coba cari masalah sama Nice, jadi itu memungkinkan. Demi membelokkan opini masyarakat, Chishi kembali meretas siaran media, melakukan pembuktian bahwa perkataannya benar dengan cara membunuh Moon dalam 1 jam ke depan jika saja Nice tidak menunjukkan dirinya. Lin Ling yang berniat untuk pergi ke tempat kejadian selain ditahan sama para bodyguard, langkahnya juga semakin berat ketika para fansnya berharap agar Nice tidak pergi dan masuk ke dalam jebakan musuh. Hingga akhirnya dia pun jatuh karena tak lagi punya tenaga untuk bergerak. Masalah Nice sudah diurus sama Miss Juan, sedangkan masalah terkait dengan Moon yang ditawan akan ditangani oleh Mr. Shang yang akan segera mengirimkan seorang hero ke tempat God A. Miss Juan minta Lin Ling buat nyerah aja sama niatnya nolongin Moon. Sekeras apapun dia berusaha, Lin Ling takkan bisa meninggalkan ruangan gara-gara harapan fansnya yang gak mau Nice sampai gelut. Para fans yang sudah sekian lama menginginkan Nice masuk di daftar 10 peringkat teratas itu, Lin Ling merasa kesal ketika Miss Juan hanya mementingkan kepercayaan dari warga, tak memperdulikan nasib Moon yang dianggap sudah mati. Bagi wanita ini tanpa fans, Lin Ling sama sekali bukan siapa-siapa. Sebab berkat para fans lah dia bisa mendapatkan tampilan dan kekuatan yang sempurna seperti sekarang. Dan itu adalah takdir dari hero Nice yang tidak bisa terhindarkan. Terkait dengan Moon, nang-nang saja kata Miss Juan, karena bos mereka sudah mengirimkan hero yang akan membersihkan masalah. Bersama dengan itu, di tempat Chishi muncul sosok hero yang berasal dari Shuren Group, datang untuk menyelamatkan Moon, dan dia adalah Blinkster, si tampolan besi, tukang clear minion di perusahaan. Melihat malah tukang clear yang dikirim, Chishi kembali melakukan provokasi kepada Nice yang tidak muncul sendiri ke sana, mendakwanya sebagai pengecut. Blinkster yang telah tiba menunjukkan kebolehannya. Dengan tampolan besinya dia maju, menyingkirkan pertahanan gurita mekanik yang digunakan oleh Chishi sebagai penghalang. Tampolan yang dimiliki oleh hero satu ini bukan cuma kuat, tapi juga punya efek menghancurkan ingatan lawan. Contohnya sekarang, pas kena tampolannya, Chishi yang ingatannya dibuat kacau, di mana ingatannya sebagai hero peringkat 249 jadi agak buyar. Kini yang tahu kebenaran akan identitas Nice hanyalah Shuren Group, Chishi, dan Moon. Jadi kemampuan Blinkster ini sangat pas digunakan untuk meredakan masalah yang sedang terjadi. Setelah masalah Chishi selesai, Miss Juan juga niatnya mau hilangin ingatan Moon tentang Lin Ling. Itu semua buat kebaikan Moon juga menurutnya. Tapi nampaknya gak semudah itu buat bisa ngalahin God Eye yang sekarang punya equipment kacamata super. Di tengah-tengah pertarungan dia berhasil menemukan kelemahan Blinkster. Saat itu Chishi mengungkapkan keburikan Blinkster yang selama ini disembunyikan dari warga dengan menyiarkan informasi rahasia tampolan besi melalui siaran. Mr. Shang meminta Miss Juan untuk menghentikan siaran di saat itu juga, karena semakin lama video kebenaran itu ditampilkan ketika menyebar luas kepada warga, maka kepercayaan mereka terhadap Blinkster akan segera menurun. Jadi di masa lalu ketika memulai debutnya sebagai petinju, Blinkster dianggap sebagai Rocky yang punya potensi besar. Meskipun tekniknya masih terbilang kasar dan pukulannya jarang mengenai lawan, tapi ketika itu terdaratkan maka musuh akan langsung KO. Namun pada kenyataannya Blinkster ini cuma sekedar petinju dengan bakat B aja. Secara diam-diam dia memasukkan plat besi
Chi ke dalam sarung tinjunya tanpa ragu supaya bisa menang dalam pertarungan. Tanpa melakukan kecurangan dan membentuk citra yang palsu, Blinkster ini jelas bukan siapa-siapa selain badut pertunjukan, kata Cici. Setelah mengungkapkan informasi rahasia ini ke publik, Blinkster bisa dijatuhkan dengan cukup mudah. Miss Juan marah-marah gara-gara siarannya masih belum diganti-ganti juga. Dia minta para pegawainya buat ganti siaran aja kalau nggak bisa dimatikan. Kalau nggak, pecat. Masih dengan provokasi kepada Nice, Cici berjanji kalau selanjutnya Nice yang keburikannya akan segera dia bongkar dengan menguak segala kebenaran yang telah disembunyikan sama Shuren Group. Tiba-tiba saja siaran Cici diganti sama video hero yang terakhir kali dibuat sama Lin Ling sebelum dia dipecat. Video yang di dalamnya terdapat motivasi kalau orang-orang biasa sekalipun bisa menjadi hero. Ditayangin sama para pegawai Shuren yang pada nggak mau dipecat, jadi siarin aja lah video asal. Mencoba untuk bangkit dan berjalan meskipun langkahnya sangat berat karena fansnya yang berharap agar Nice tidak bertarung. Namun sebagai Lin Ling dia tidak mau, tetap tinggal dan berdiam diri di sana. Ketika langkahnya mencapai lift, rambut Lin Ling kembali menghitam. Kepada Miss Juan dia juga berkata kalau dia bukanlah Nice. Sambil menopang tubuhnya agar bisa berdiri di dinding lift, Lin Ling kembali mengingat ketegasan Moon dalam memilih hal apa yang ingin dan tidak ingin dirinya lakukan. Jika mengingat itu, Lin Ling merasa akhir-akhir ini dia sudah seperti orang bodoh. Di dalam hatinya dia sama sekali tidak mau menjadi pengganti Nice. Yang dia inginkan ialah menjadi sosok hero. Sebelum turun dari lift, Lin Ling melepaskan atribut Nice kecuali celana dan kemudian dihadapkan dengan fans militan Nice yang masih juga minta supaya Nice nggak ngurusin Cici. Lin Ling bergerak menuju TKP dengan lari sempoyongan, menghiraukan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lin Ling menganggap jika dirinya sama sekali tidak memiliki alasan untuk menjadi hero, kalau dia sendiri sama sekali tak bisa memberikan perlindungan kepada orang yang berharga baginya. Itulah kenapa daripada harus menjadi hero yang tak bisa berbuat apa-apa, dengan tegas Lin Ling lebih memilih untuk menjadi manusia biasa saja. Kembali ke Cici yang sedang menghajar Blinkster sampai babak belur. Hero satu itu sudah melemah gara-gara kepercayaan warga menurun kepadanya. Namun siapa sangka Lin Ling, si tokoh utama yang ditunggu-tunggu sama si mata dewa, menunjukkan dirinya. Cici merasa sangat senang karena Lin Ling sudah menerima undangan darinya. Ketika Lin Ling muncul dalam siaran live yang kembali diputar, warga mulai bertanya-tanya sebenarnya siapa pria kurus yang terlihat lemah itu pakai celana Nice lagi. Miss Juan bersama dengan bawahannya juga terlihat mau pergi ke TKP buat angkut Lin Ling yang kabur. Tapi mereka agak terhalang sama para fans yang bertanya-tanya sejak kapan Nice meninggalkan Hero Tower di sana. Ketika Cici meminta Lin Ling buat ungkapin fakta yang sebenarnya tentang Nice kepada seluruh warga, tanpa ragu Lin Ling pun mengungkapkan bahwa Nice itu sudah tiada, sedangkan dia adalah Lin Ling, orang biasa. Miss Juan langsung lemes pas Lin Ling ngungkapin kebenarannya. Sementara para fans semakin heran dengan sebenarnya apa yang terjadi, terlebih kepada Nice. Kata-kata Lin Ling terkait kematian Nice menyebar dengan cepat menjadi bahan diskusi warga. Beberapa warga juga mengenal kalau Lin Ling adalah orang yang harusnya sudah tewas karena bundir. Kebingungan warga terjawab ketika Lin Ling kembali menjelaskan jika dia dulunya hanyalah pegawai biasa dan dialah orang yang selama ini sudah mendesain iklan video promosi buat para hero-hero yang terkenal. Sampai pada akhirnya suatu hari dia malah menjadi Nice, mewarisi kemampuan serta kepercayaannya. Beberapa waktu terakhir Lin Ling sudah berusaha membuat dirinya terlihat jadi seperti Nice, mencoba menikmati rasanya jadi hero yang terkenal. Melakukan itu menentang isi hati dia yang sebenarnya. Tapi sekarang Lin Ling sudah menyatakan dirinya akan melepaskan identitas Nice yang tak hatinya inginkan. Di tengah pembicaraan, Cici menghajar Lin Ling yang terlalu banyak yaping. Cici yakin kalau akting Lin Ling barusan itu juga merupakan bagian dari upaya yang direncanakan sama Shuren Group. Apapun itu, karena sudah mengakui dirinya sebagai Nice palsu kepada warga, Cici akan memberikan hukuman pribadi kepada Lin Ling. Cici kemudian mengepung Lin Ling pakai gurita mecha mininya. Padahal sudah membongkar semuanya, tapi Cici masih belum juga mau melepaskan Moon yang ditawan. Karena sudah begitu, sekalipun kini sudah bukan lagi sosok hero, Lin Ling akan tetap berusaha untuk menyelamatkan Moon. Sebagai orang biasa dia percaya kalau tinjunya itu bisa menumbangkan si mata dewa.
Ya, sesuai dengan keadaan. Sebagai orang biasa, Lin Ling yang gak punya kekuatan besar, sama sekali gak punya kesempatan mendaratkan tinju lemahnya kepada lawan. Justru malah dialah yang dihajar balik ketika mencoba melayangkan tinjunya. Warga yang lagi nonton menganggap kalau Lin Ling itu bukan orang, padahal sama sekali gak punya hubungan sama Moon, tapi malah berbuat sampai sejauh itu. Mereka pun mulai mikir kalau Nice itu memang sudah lama mati, maka artinya orang yang sebelumnya nangis termewek-mewek pas Moon mati, itu harusnya Lin Ling kan? Nih Cogil mau bunuh diri, kata Miss Juan yang juga meratapi karirnya yang kini sudah hancur. Padahal sangat lemah, tapi sok mau jadi hero. Emangnya mau dipukulin sampai mokat, kata warga yang lagi pada nonton. Sebagian dari mereka juga menganggap kalau Shuren Group melakukan kesalahan karena sudah memalsukan identitas Nice. Setelah mengajar Lin Ling habis-habisan, Cici merasa kalau kini semua sandiwara tentang Nice sudah berakhir. Sebab semua orang kini sudah tahu akan fakta tersebut. Pun dengan hero lain yang cuma dibuat-buat korporat dengan berbagai cara demi keuntungan pribadi menurutnya. Di era ini sudah tak ada lagi yang namanya hero sejati, semuanya cuma settingan. Seraya membatasi pergerakan Lin Ling, Cici minta dia buat nggak lagi-lagi berlaga seperti pahlawan, karena sekarang sudah nggak ada orang yang mau bersorak buat badut sepertinya. Lin Ling yang babak belur menjawab jika dirinya tidak membutuhkan sorakan dari siapapun. Dia percaya di dunia ini siapapun bisa menjadi sosok hero. Mengungkapkan jika dirinya hanya ingin menjadi hero, bukannya menjadi Nice. Bukan pula dengan tujuan naik ke peringkat 10 besar. Tapi dia cuma mau jadi hero saat ada seseorang yang mau dirinya lindungi, sekalipun nyawa akan menjadi taruhannya. Lin Ling pun memaksakan diri menggunakan dahinya untuk menyerang Cici. Selain membebaskannya, serangan tersebut juga membuat gurita mekanik tak lagi berfungsi. Kacamata supernya bisa melihat celah Lin Ling di mana-mana. Cici berpikir pasti equipment tersebut sudah rusak. Sedangkan Lin Ling malah semakin barbar. Tubuhnya yang lemah dan terluka dirinya paksakan buat mukulin Cici yang mulai kepanikan. Sangat aneh bila melihat Lin Ling yang padahal sudah dihajar terus, tapi bangkit lagi. Itulah kenapa Cici selanjutnya hantemin Lin Ling dengan pukulan yang keras, memastikannya benar-benar tak lagi bisa melawan ataupun bangkit. Dan selanjutnya dia berjanji akan membongkar semua kebusukan dari hero di era ini, sekumpulan orang-orang munafik yang dicintai sama masyarakat. Ketika Lin Ling nyaris kehilangan kesadaran, tinjunya kembali menyala, memberikan serangan balik kepada musuh. Hal ini terjadi dikarenakan warga yang lagi nonton siaran langsung mulai simpati, meneriakan nama Lin Ling, memberikan semangat dan berharap agar dia bisa ngalahin Cici. Lin Ling kembali memulai pertarungan dengan tubuh lemahnya dan cuma mengandalkan kekuatan yang berkumpul di tangan kanannya. Menyaksikan kondisi lawan yang abnormal seperti orang gak waras yang udah gak peduli nyawa, Cici mulai kepanikan. Di sisi lain, kekuatan Lin Ling makin meningkat gara-gara makin banyak warga yang ngasih semangat buat dia. Beberapa produser hero yang lagi nonton juga mulai melirik Lin Ling yang dianggap cukup menarik. Mereka berniat untuk merekrutnya. Di mata warga, dia kini sudah menjadi sosok panutan yang tak memiliki julukan nama alias seperti hero pada umumnya. Lin Ling adalah Lin Ling. Cuma bermodalkan kekuatan di tangan kanan, pada akhirnya Lin Ling pun berhasil menang. Fans Nice yang nonton makin yakin kalau Lin Ling pasti benar-benar orang yang sebelumnya sudah menangis pas Moon mati di acara lamaran. Dari insiden kali ini yang paling gak expect adalah nilai kepercayaan Lin Ling tiba-tiba melonjak naik ke level Nice sebelumnya. Padahal ini pertama kalinya dia tampil sebagai diri sendiri. Menyelamatkan Xiao Yuqing yang ditawan. Ternyata benar apa kata orang-orang, itu hanyalah boneka pengganti yang dipakai sama Cici buat jebak Nice. Sebenarnya Cici sendiri sama sekali nggak tahu tentang keberadaan Moon sekarang. Lin Ling yang mukanya lagi bengep-bengep parah ngomel-ngomel sama Cici. Padahal dia tukang bongkar kepalsuan, tapi sekarang dia malah berbuat kepalsuan, menggunakan kepalsuan untuk membongkar kepalsuan agar si palsu bisa merasakan kepalsuan. Pada akhirnya God Eye pun ditangkap serta didapati jika dia ada hubungan sama organisasi Spotlight. Itulah kenapa investigasi tentang organisasi tersebut akan semakin diperdalam. Sementara itu aksi heroik Lin Ling juga berhasil membuat nilai kepercayaannya terus bertahan di peringkat 10 besar.
Beberapa waktu kemudian, di sebuah pulau tak bernama, kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yuqi atau Moon, mantan pahlawan yang lagi liburan. Dia pergi ke pulau untuk menghindari orang-orang yang mengenal dan mengganggunya. Tapi dia malah terjebak di pulau yang sangat terpencil itu. Gara-gara dia ceroboh ninggalin pistol lubang cacingnya, dia malah nggak bisa balik. Kirim surat SOS pakai botol pun percuma. Balik lagi botolnya kena ombak, seakan Tuhan tak merestui niatnya. Setelah cukup lama menggembel di pulau tersebut, akhirnya Lin Ling pun datang buat jemput dia. Moon mengungkapkan kalau dia nggak mau lagi-lagi liburan terlalu panjang seperti ini. Tapi tiba-tiba, tepat di depan matanya Moon kena dor dilakukan oleh sosok tak dikenal. Oh my god, apa yang terjadi lagi nih guys? Apa ini cuma prank seperti sebelumnya? Ataukah